Baik, Ibu Yunita, kita akan bahas soal yang nomor 2, halaman 1, yaitu tentang mencari panjang sisi yang diberi tanda X ya. Di soal itu ada 2 soal, ada A dan B. Kita mulai dari soal yang A, di mana Bu Yunita pertama cukup lihat di situ di segitiga siku-siku bahwa di depan sudut 29 derajat itu ada sisi X, kemudian di depan sudut siku-siku itu ada panjang sisi sepanjang 18 cm ya Bu ya. Nah, jadi di situ saya tuliskan. Nah, baik. Di situ saya tuliskan Ibu panjang sisi miringnya 18 cm, kemudian sudut di depan X-nya 29 derajat. Jadi di situ sudah saya tuliskan ya Bu ya, untuk menentukan panjang sisi yang diberi tanda X dalam segitiga siku-siku di mana sudut yang berlawanan dengan X adalah 29 derajat dan panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 18 cm, kita dapat menggunakan fungsi sinus yang menghubungkan sudut dengan sisi yang berlawanan dan hipotenusa. Nah, kenapa menggunakan sinus, Bu? Dari diketahui di soal, itu bisa kita lihat bahwa yang diketahui di situ adalah sudut 29 derajat, kemudian yang ditanyakan adalah sisi yang di depan sudut. Jadi kalau di depan sudut yang ditanyakan, kemudian yang diketahui itu adalah sisi miring, maka yang digunakan adalah rumus sudut atau rumus trigonometri yang sin atau sinus ya Bu Yunita. Kenapa sinus? Karena sinus itu kalau kita lihat ya, sudah saya tuliskan di situ bahwa sinus dari suatu sudut dalam segitiga siku-siku itu didefinisikan sebagai rasio antara panjang sisi yang berlawanan dengan panjang hipotenusa. Jadi menggunakan sinus karena yang ditanyakan sisi yang berlawanan dengan sudut, kemudian yang diketahui hipotenusa. Maka yang dalam kasus ini Bu Yunita, sin 29 derajat itu sama dengan X per 18. Nah, kenapa? Ibu, karena kita lihat di situ ya, kalau kita lihat ke gambar lagi, ini kita lihat gambarnya, saya copy dulu. Nah, kalau kita lihat gambar, sangat jelas sekali bahwa sin 29 itu X per 18. Karena rumus sinus itu menggunakan sisi yang berlawanan. Sisi yang berlawanan dengan sudut 29 derajat itu adalah X, Bu Yunita. Kemudian hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring ini sisi yang berhadapan dengan siku-siku. Jadi semua sisi yang berhadapan dengan siku-siku itu disebut dengan hipotenusa. Oleh karena itu sin 29 derajat sama dengan X per 18. Nah, kemudian Ibu ubah untuk menyelesaikan X-nya. Ubah untuk menyelesaikan X-nya. Dengan kata lain, kalau sin 29 derajat sama dengan X per 18, berarti X sama dengan 18 dikali sin 29 derajat. Nah, setelah itu hitung X-nya. X ini sebelum Bu Yunita menghitung X, tentunya Ibu bisa menggunakan kalkulator atau kalau di dalam buku tersebut ada tabel dari trigonometri, mungkin juga bisa Ibu pakai tabel dari trigonometri, Ibu cari nilai sin 29. Nah, jadi cari tabel sinus. Tabel sin kostan yang berbagai sudut ya Bu ya. Nah, ini saya contohkan, saya kopikan ke L-nya di sini. Nah, Ibu bisa lihat di sini, kita fokus kepada sudut 29 derajat. Nah, Ibu bisa lihat di sini ya, sudut 29 derajat itu nilai dari sinusnya, sinus itu yang paling depan ya Bu ya. Nilai dari sinusnya itu adalah 0,4848. Nah, Ibu bisa cari angka 29, kemudian bagian sinus, maka kelihatan di situ bahwa nilainya adalah 0,4848. Nah, kalau kita sudah tahu sinus 29 derajat itu 0,4848, Ibu, maka langsung disubstitusikan dengan
halaman yang di atas. X itu sama dengan 18 dikali sinus 29 derajat. Jadi nanti 18 dikali 0,4848. Nah, karena dikalikan 18 dikali 0,4848 itu 8,7264. Nah, maka hasil akhirnya kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 8,73. Nah, seperti itu Bu jawaban untuk soal yang A. Kemudian soal yang B, caranya hampir sama. Nah, ini saya copy saja ya Bu. Nanti yang diganti cuma Ibu bisa lihat apa yang saya ganti, kemudian nanti bisa ditanyakan jika belum jelas. Ini saya crop dulu untuk fokus kepada angka 29 dan 48 nantinya ya Bu. Nah, baik. Kita lanjut. Soal nomor 2 ya Bu. Soal nomor 2 ini hampir sama dengan soal nomor 1, cuma bedanya di soal nomor 2 ini langsung kita ganti saja di soal bahwa sudut di depan X-nya itu adalah 48 derajat, kemudian panjang sisinya adalah 52 cm. Nah, Ibu bisa lihat di soal ini hampir sama dengan soal yang A, di mana sudut yang diketahui itu berseberangan dengan X. Kemudian bedanya apa di sini, Bu? Bedanya 52 itu bukan hipotenusa, Bu. Tapi 52 ini adalah di sampingnya. Anggap kita tulis panjang sisi samping. Nah, jadi di dalam segitiga itu ada 3 sisi ya Bu ya. Sisi X-nya sendiri, kemudian sisi samping, kemudian sisi miring. Nah, jadi biasanya saya sebut itu depan, samping, miring. Kalau sisi miring itu menggunakan sinus, tapi kalau sisi samping itu tidak menggunakan sinus, Ibu. Maka yang kita gunakan adalah tangen. Nah, kenapa tangen? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi Ibu bisa memahami di sini untuk menentukan panjang sisi yang diberikan tanda X dalam segitiga siku-siku, di mana sudut yang berlawanan dengan X adalah 48 derajat dan panjang sisi sampingnya adalah 52 cm. Nah, ini saya sambil ngedit ya Ibu, tinggal dilihat saja. Kita dapat menggunakan fungsi tangen. Nah, nanti Ibu lihat dulu apa sih fungsi sinus itu, apa fungsi kosinus, dan apa fungsi tangen. Ya, jadi ketika soalnya bertanya tentang sisi depan permiring seperti yang A ini, maka kita menggunakan sinus. Tapi kalau Ibu mencari sisi yang seperti di B ini bukan sisi permiring, karena sisi miringnya tidak diketahui, Bu. Yang diketahui adalah sisi samping. Jadi dengan kata lain kita akan menggunakan rumus tangen. Karena rumus tangen itu sisi samping, depan dibagi samping. Nah, jadi hubungannya adalah tangen dari suatu sudut dalam segitiga siku-siku didefinisikan sebagai rasio antara panjang sisi yang berlawanan dengan panjang sisi yang samping. Nah, jadi rumus tangen itu, Bu, rumus tangen, sisi yang perlawanannya sama, tapi sisi yang untuk penyebutnya itu beda. Karena ini pernya atau penyebutnya adalah sisi samping, Bu. Jadi kita menggunakan tangen. Dalam kasus ini kalau kita lihat di soal nomor B, maka soalnya adalah tangen 48 derajat itu sama dengan X per 52. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi menggunakan sinus, yang A, maka yang B ini menggunakan tangen. Nah, kemudian ubah sama seperti tadi, Bu. Ubah persamaannya dalam bentuk X. Jadi 52 dikali tangen 48. Nah, kemudian menggunakan kalkulator atau tabel trigono. Kita ambil lagi yang tadi ya, Ibu ya.
Kita lihat yang tadi biar dia selaras dengan yang pertama. Sekarang kita fokus ke sudut yang 48 derajat. Nah, di sini Ibu bisa lihat 48 derajat, tapi kita fokusnya kepada yang tangan. Tangan itu sisi yang ketiga, Ibu. Nah, tangan itu sisi yang ketiga. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa tangan itu untuk sisi sudut 48 derajat, nilai tangannya adalah 1,1106. derajat. Nah, 1,1106. Jadi, Ibu bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel yang ada di samping yang saya berikan. Jadi, Ibu cari nilai tangan 48 derajat. Nah, kalau kita lihat di bagian samping ya, tangan itu kolom yang ketiga, Bu. Jadi, tangan 48 derajat itu bisa kita tuliskan 1,1106. Sehingga lanjut Ibu substitusi nilainya. Kemudian dihitung. Berarti X sama dengan 52 dikali nilai dari tangannya 1,1106. Nah, tinggal Ibu cari 52 dikali 1,1106 itu berapa? Berarti 57,7512 atau kalau dibulatkan menjadi 57,75. Nah, berarti dapat nilai X-nya untuk soal yang B itu adalah 57,75. Semoga bisa dipahami, Ibu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.